Kalau lebih dikit sih. Pipinya jadi dapat dikit. Putihnya dapat dikit. Sudah dikit ya. Mana lagi dari potong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan Bapak-bapak semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya berkumpul bersama kami di sini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator Matahila Arifati. Saya Kanisna Afrins. Saya Fani Perditalia. Saya Muhammad Atallah Idil Fitra. Saya Raffi Kesa. Saya Matafif Abdullah. Saya Fatih Sapagandari. Kami dari mahasiswa Hukum Unsri ingin menyampaikan sosialisasi singkat tentang pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disebut KUHP, dan menjelaskan perbandingan antara KUHP lama yaitu Wet Book Fund Trust Fund dan KUHP baru nasional 2023 mengenai tujuan pemidanaan, jenis pidana, subjek hukum pidana, asas legalitas, pemaafan hakim, dan perbandingan poheng, residif, delneming, dan samenloop yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Silakan pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemidanaan menurut KUHP lama. Yang pertama, KUHP lama tidak mengatur secara eksplisit tujuannya pemidanaan. Tidak ada satu pasal pun yang menuliskan tujuan pemidanaan secara jelas. Yang kedua, adanya doktrin dan praktik dapat disimpulkan bahwa KUHP lama cenderung menganut teori pembalasan, teori tujuan, yang dimana artinya dual teori atau yang disebut juga preventif, pencegahan umum, general atau prevention, membuat masyarakat jerah. Terus itu adanya pencegahan khusus yang dimana mencegah pelaku mengurangi kejahatan tersebut. Yang kedua, adanya tujuan pemidanaan menurut KUHP baru yang menurut pasal UU nomor 1 tahun 2023, yang dimana KUHP pasal 54 KUHP baru yang memiliki tujuan mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat. Yang kedua, ada masyarakat terpidana, pembinaan agar pelaku bisa kembali ke masyarakat dengan damai. Yang selanjutnya ada menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan, mengutamakan penyelesaian yang memperbaiki hubungan pelaku, korban, dan masyarakat. Selanjutnya ada yang terakhir, membebaskan rasa bersalah kepada masyarakat, mengakui aspek kemanusiaan dan keadilan yang moral. KUHP baru menekankan pemidanaan bersifat humanis dan restoratif, tidak lagi hanya pembalasan. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum pidana dalam KUHP lama dan KUHP baru. Pada KUHP lama, subjek pidana hanya berfokus pada orang atau naturalized person. Korporasi belum diatur secara tegas
sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum banyak bergantung pada jurisprudensi dan penafsiran hakim. Akibatnya, pengaturan menjadi terbatas dan tidak sistematis. Sementara itu, dalam KUHP nasional yang baru, khususnya pasal 45-50, pengaturannya jauh lebih jelas. KUHP baru mengakui dua subjek pidana, yaitu orang dan korporasi atau badan hukum. Korporasi kini bisa dimintai pertanggungjawaban baik sebagai pelaku utama, peserta, maupun bersama pengurusnya. Selain itu, jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi juga diatur lebih rinci dan lengkap. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa KUHP baru mengakui korporasi secara tegas sebagai subjek hukum pidana, sehingga lebih selaras dengan praktik hukum modern. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya ada asas legalitas. Perbandingan asas legalitas antara KUHP lama dan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari asas legalitas formal menuju perluasan asas legalitas material. KUHP lama secara ketat menganut prinsip bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan tertulis yang telah ada. Nullum delictum sine lege scripta, menutup pintu bagi pengakuan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, KUHP baru mempertahankan asas legalitas tertulis dalam pasal 1, namun secara revolusioner memperluas sumber hukum pidana melalui pasal 2 dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat living law sebagai dasar pemidanaan, asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum umum dan konstitusi. Selain itu, KUHP baru mempertegas larangan analogi untuk memastikan kepastian hukum dan secara eksplisit mengatur bahwa sanksi tidak hanya mencakup pidana, tetapi juga tindakan. Perubahan ini mencerminkan upaya pembaruan hukum untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial sambil tetap menjaga prinsip kepastian hukum. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu pidana. Pidana adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum seperti kejahatan atau pelanggaran demi menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Baiklah, sekian dari saya kasih ke moderator lagi. Baiklah, selanjutnya perbandingan persoalan fogging dalam KUHP lama dan KUHP baru. Pasal 17 KUHP baru. KUHP lama merumuskan percobaan secara negatif, menekankan bahwa pelaksanaan tindak pidana tidak selesai semata-mata, bukan karena kehendak sendiri. Dalam KUHP baru, merumuskan percobaan secara positif dan lebih komprehensif, ditegaskan bahwa niat pelaku harus dinyatakan dari adanya permulaan pelaksanaan, tetapi pelaksanaannya terhenti atau gagal bukan karena semata-mata atas kehendak sendiri. Batas ancaman dalam KUHP lama, pidana yang dijatuhkan bagi pelaku percobaan adalah dikurangi 1/3 dari maksimum pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang dimaksud. Dan dalam KUHP baru, pidana bagi pelaku percobaan adalah paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok. Selanjutnya, perbandingan residip dalam KUHP baru dan KUHP lama. Dalam KUHP lama, pengaturan residip bersifat khusus dan terbatas. Itu hanya berlaku untuk jenis-jenis kejahatan atau pelanggaran tertentu yang disebut secara spesifik. Dalam KUHP baru, pengaturan residip bersifat umum. Seseorang dianggap residip jika melakukan tindak pidana kembali dalam waktu tertentu setelah menjalani pidana sebelumnya. Tenggang waktu dan pengulangan. Dalam KUHP lama, tenggang waktu pengulangan bervariasi tergantung pada pasal yang mengatur residip tersebut. Dan KUHP baru menetapkan waktu yang lebih seragam, yaitu 5 tahun sejak terpidana menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok. Secara ringkas, KUHP baru memberikan rumusan yang lebih jelas untuk percobaan, namun menetapkan ancaman pidana yang secara persentase lebih berat. Begitu saja dari saya kembalikan ke moderator. Afif. Pemaafan hakim. Jadi dalam KUHP baru, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan judicial pardon atau pemaafan hakim, yaitu keputusan untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah. Pemaafan ini dapat diberikan apabila yang pertama itu kesalahan terdakwa ringan dan tidak berbahaya, yang kedua akibat yang ditimbulkan minim atau sudah dipulihkan, yang ketiga ada alasan kemanusiaan atau kondisi khusus yang meringankan.
Yang terakhir itu ada terdakwa menunjukkan penyesalan, bekerjasama atau sudah berdamai dengan korban. Jadi intinya hakim dapat mempertimbangkan keadilan substantif bukan hanya keadilan formal, sehingga pidana dapat dikesampingkan demi kemanfaatan dan kepentingan yang lebih besar. Saya kembalikan ke moderator. Saya akan membandingkan summon loop dan dalneming dalam KUHP baru dan KUHP lama. Dalneming, penyertaan. Di KUHP lama, prinsip dasar masih dipertahankan. Di KUHP baru, lebih fokus pada kesalahan para individu dalam penentuan sanksi. Summon loop, suatu perbuatan. Di KUHP lama menerapkan hukuman terberat atau absorpsi murni. Di KUHP baru menerapkan hukuman terberat yang tidak berubah. Summon loop realis. Di KUHP lama, hukuman maksimum adalah pidana terberat ditambah 1/3 kumulasi terbatas. Hukuman maksimum dibatasi secara mutlak maksimal 20 tahun menunjukkan pendekatan yang lebih restoratif di KUHP baru. Oke. Demikian dari paparan sosialisasi kami. Semoga KUHP nasional membawa dampak perubahan yang menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Semoga sosialisasi ini membantu kita memahami perbedaan yang mendasar antara KUHP baru dan KUHP lama. Sekian sosialisasi dari kami. Kepada Allah kami mohon ampun. Jika ada salah kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.